Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hamid selaku dosen mata kuliah metode penelitian, dan yang saya rindukan teman-teman sekalian karena di semester ini kita tidak bisa bertatap muka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan PPT saya. Yang kedua, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Laura Amanda dengan NIM 1901046008, kelas PMIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tipe-tipe penelitian. Nah, langsung saja. Tipe-tipe penelitian yang pertama yaitu tipe-tipe penelitian berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama yaitu penelitian eksplorasi. Tujuannya dari penelitian ini yaitu memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu, menggambarkan fenomena sosial, menjelaskan bagaimana terjadinya apa yang terjadi di suatu fenomena sosial tersebut. Nah, jadi kalau menurut Gibbon ini, tujuan dari penelitian eksplorasi atau biasa disebut penelitian eksploratif itu untuk memproduksi generalisasi yang diturunkan dari proses induktif tentang grup, proses, aktivitas, atau sesuatu yang dipelajari, atau situasi yang dipelajari. Nah, dalam penelitian eksploratif ini, peneliti harus memiliki posisi tertentu dalam perspektif memandang data dan seluruh wahana penelitian. Riset jenis ini bergantung pada sebuah standpoint yang diambil terpisah dari verifikasi dan konfirmasi. Sehingga subjektivitas banyak mengarahkan peneliti dalam memilih dan menganalisa data. Ini karena belum terkerangkanya berbagai desain atau preposisi yang bisa dijadikan acuan utama untuk menjelaskan fenomena-fenomena, karena pada dasarnya preposisi itu baru saja dibuat melalui penelitian dilakukan ini. Nah, maksudnya tipe penelitian eksplorasi ini dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang mungkin belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang masalah atau problemnya belum pernah dijajaki, belum pernah diteliti oleh orang lain. Jadi kesulitan yang dihadapi peneliti adalah masih mencari akar-akar, terus karena kan penelitian ini belum, atau masalah ini belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, walaupun si peneliti dalam keadaan masalah atau kegelapan, tetapi ia tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut. Penelitian eksplorasi umumnya merupakan tahap awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih sistematik, karena kan sebelumnya belum sistematik, belum pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Nah, penelitian eksplorasi jarang menghasilkan jawaban yang pasti. Penelitian ini lebih menggali tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan fenomena sosial, lebih menekankan pada pertanyaan apa, atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris itu what. Nah, selanjutnya sasaran penelitian eksploratif. Sasaran tipe penelitian eksploratif ini adalah untuk memformulasikan beberapa pertanyaan yang memiliki presisi yang penelitian akan datang dapat menjawab. Itu penelitian eksplorasi
berusaha menjelajah atau menggambarkan apa yang terjadi, termasuk siapa, kapan, di mana, atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala atau masalah sosial tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan gejala tersebut. Jadi, tipe penelitian eksploratif ini hanya mencari ide-ide atau hubungan-hubungan baru, sehingga pengumpulan datanya tergantung kepada kepandaian serta daya imajinasi dari seorang peneliti atau yang diteliti yang bersangkutan untuk menyusun atau memformulasikan suatu masalah secara lebih tepat. Nah, selanjutnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memvalidasi fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Nah, penelitian deskriptif ini menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan sesuatu agar lebih jelas. Penelitian deskriptif ini biasanya berfokus pada pertanyaan bagaimana atau how, terus siapa, who, dan apa, what. Seperti bagaimana fenomena tersebut terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, apa yang membuat fenomena tersebut terjadi, begitu. Jadi penelitian deskriptif itu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Nah, selanjutnya karakteristik penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan bahwa yang pertama, penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur, secara ketat, secara mendalam. Yang kedua, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Terus yang ketiga, tidak adanya uji hipotesis. Jadi penelitian deskriptif ini hanya meneliti. Terus setelah itu tidak adanya pengujian hipotesis. Gitu. Selanjutnya jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu jenis-jenisnya studi kasus, yaitu studi suatu penyelidikan intensif tentang individu atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Yang kedua itu survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Nah, tujuan dari survei ini yaitu mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Yang ketiga yaitu studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Terus yang keempat yaitu studi tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Yang kelima yaitu analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut analisis isi, yang juga dapat digunakan menyelidiki variabel sosiologi atau psikologi. Yang keenam, analisis kecenderungan. Analisis yang digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Jadi seperti merencanakan atau meramalkan apa yang akan terjadi dengan menganalisis yang terjadi di masa sekarang itu. Studi korelasi yaitu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan
besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Karena ini menyangkut pertanyaan why, kenapa gejala tersebut terjadi, kenapa hal tersebut bisa merusak keadaan ini gitu. Tujuan penelitian eksplanatif ini untuk memberikan penjelasan mengapa suatu terjadi atau seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu menjawab pertanyaan mengapa. Terus tujuannya yang kedua itu untuk menghubungkan pola-pola yang berada namun memiliki keterikatan dan menghasilkan pula hubungan sebab akibat. Jadi nanti jawaban dari penelitian eksplanatif ini karena fenomena sosial ini bla 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 begitu. Yang keempat atau yang terakhir itu penelitian improfti. Nah, penelitian improfti ini adalah penelitian eksperimental sebagai bagian dari metode penelitian dan pengembangan atau sebagai metode tersendiri untuk mengetahui pengaruh dari hal lainnya. Penelitian improfti ini ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan atau pelaksanaan suatu program. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe penelitian berdasarkan fungsinya. Nah, penelitian berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Nah, yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar atau basic research disebut juga penelitian pure murni atau penelitian pokok. Nah, penelitian ini yaitu penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Peneliti yang melakukan penelitian dasar memiliki tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa memikirkan pemanfaatan secara langsung dari hasil penelitian tersebut. Penelitian dasar ini justru memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan serta pengujian teori yang akan mendasari penelitian terapan. Nah, nanti penelitian terapan ada pembahasan yang kedua. Nah, penelitian dasar lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi fenomena alam dan sosial. Hasil penelitian dasar mungkin belum dapat dimanfaatkan secara langsung, akan tetapi sangat berguna untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, contoh penelitian dasar yang terkait erat dengan bidang pendidikan. Jadi penelitian dasar ini bisa dilakukan di bidang pendidikan seperti penelitian dalam bidang psikologi, misalnya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Nah, seperti yang baru saja saya jelaskan itu kan hasil penelitian dasar mungkin belum dapat dimanfaatkan secara langsung, tapi bisa berguna untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, seperti kalau mau meneliti dari bidang pendidikan itu penelitian dalam bidang psikologi. Nah, dalam ilmu psikologi itu pastinya sangat berguna bagi kehidupan kita agar menjadi yang lebih baik. Karena di bidang psikologi ini kita bisa meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, kenapa mereka melakukan hal-hal jelek atau yang sebagainya. Hasil penelitian tersebut sering digunakan sebagai landasan dalam pengembangan sikap untuk merubah perilaku melalui proses pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan atau applied research
dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Tujuan utama dari penelitian terapan ini adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individu atau kelompok, maupun untuk keperluan industri atau politik, dan bukan untuk wawasan keilmuan semata. Penelitian ini menguji manfaat dari teori-teori ilmiah serta mengetahui hubungan empiris dan analisis dalam bidang-bidang tertentu. Implikasi dari penelitian terapan dinyatakan dalam rumusan bersifat umum, bukan rekomendasi berupa tindakan langsung. Penelitian terapan lebih difokuskan pada pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang-bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal, misalnya bidang kedokteran, pendidikan, atau teknologi. Nah, penelitian terapan ini juga dapat diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktekkan bagi pemecahan masalah tertentu. Hasil penelitian terapan tidak perlu sebagai suatu penemuan baru, tetapi merupakan asli aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada atau penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif atau evaluation research dimaksudkan untuk menilai sesuatu program atau kegiatan tertentu pada suatu lembaga. Penelitian evaluatif dapat digunakan untuk menilai manfaat, kegunaan, atau kelayakan suatu kegiatan atau program tertentu. Nah, menurut Danim, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Penelitian ini diarahkan untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program, kegiatan dari suatu unit atau lembaga tertentu. Penelitian evaluatif dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebih lanjut, serta membantu para pimpinan untuk menentukan kebijakan. Dari kalimatnya saja evaluatif. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Jadi mengevaluasi apakah program tersebut berjalan dengan lancar, apakah program tersebut memiliki halangan, begitu. Nah, makna evaluatif ini yang baru saja saya jelaskan itu menunjuk pada kata kerja yang menjelaskan sifat suatu kegiatan dan kata bendanya adalah evaluasi. Nah, penelitian evaluatif ini menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap suatu objek yang biasanya merupakan pelaksanaan dan rencana. Jadi yang dimaksud dengan penelitian evaluatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, tentang apa yang telah terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Nah, penelitian evaluatif ini memiliki dua kegiatan utama, yaitu pengukuran atau pengambilan data dan membandingkan hasil pengukuran dan pengumpulan data dengan standar yang digunakan. Nah, penelitian evaluatif ini dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebih lanjut serta membantu para pimpinan menentukan kebijakan. Penelitian evaluatif dapat dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, menguji atau membuktikan hipotesis, karena di penelitian ini kita dapat mengetahui apa sesuatu atau fenomena sosial yang perlu evaluasi, perlu perbaikan. Jadi setelah kita meneliti suatu fenomena dengan penelitian evaluatif ini, kita bisa membentuk suatu kebijakan agar suatu kendala dalam sebuah fenomena itu tidak terjadi lagi.
begitu. Nah, terus sejalan dengan makna tersebut tentang penelitian evaluatif, penelitian evaluatif ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian ilmiah pada umumnya. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir sistemik. Berpikir sistemik itu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dan beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang ketiga yaitu dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, kesimpulan atau hasil penelitian dari penelitian evaluatif ini digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam kegiatan melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur. Terus selanjutnya yaitu tipe-tipe penelitian berdasarkan pendekatan. Ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya, secara garis besar dapat dibedakan dua macam penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan, karakteristik, dan prosedur yang berbeda. Namun demikian, permasalahannya tidak terletak pada keunggulan atau kelemahan setiap pendekatan atau penelitian ini. Ya, yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari dengan filsafat positivisme logikal yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Nah, penelitian kuantitatif menggunakan instrumen alat pengumpul data yang menghasilkan data numerik atau angka nomor-nomor. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan serta mengidentifikasikan perbedaan antar kelompok data. Jadi di penelitian kuantitatif ini cenderung hasilnya itu angka-angka, statistik begitu. Nah, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang digunakan. Pendekatan ini lebih memberikan angka-angka atau nomor-nomor dengan penafsiran yang hubungannya dengan penafsiran angka gitu. Nah, situasi-situasi apa yang cocok untuk agar kita bisa meneliti situasi dengan penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu saya mendapat yang di sumber itu yaitu bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, masalah adalah penyimpangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan, aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan implementasi atau tantangan dengan kemampuan. Masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik hasil pengamatan sendiri maupun pencermatan dokumen. Misalnya penelitian, contoh dari yang baru saja saya jelaskan, misalnya penelitian kuantitatif untuk menguji efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, maka data prestasi belajar siswa sebagai masalah yang harus ditunjukkan. Contoh lain, misalnya peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Jadi di sini kita bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian dapat berbentuk dugaan mengenai hubungan antar variabel ataupun perbedaan skor variabel antar kelompok.
Nah, jadi di sini nanti hipotesis asosiatif yang diuji dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Selanjutnya itu prosedur-prosedur apa yang harus kita perhatikan dalam meneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, langkah-langkahnya yaitu penelitian kuantitatif adalah operasionalisasi metode ilmiah dengan memperhatikan unsur-unsur keilmuan. Penelitian kuantitatif sebagai kegiatan ilmiah berawal dari masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Penelitian kuantitatif berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris atau teoritis sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan. Nah, kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang penting, aktual dan menarik, dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan setelah kita meneliti masalah tersebut. Nah, agar masalah ditemukan dengan baik, diperlukan fakta-fakta yang empiris, fakta-fakta yang nyata, diiringi penguasaan pada teori yang diperoleh melalui pengkajian berbagai literatur relevan. Pada tahap selanjutnya, penelitian melihat tujuan sebagai suatu permasalahan, masalah yang telah ditentukan, diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah. Pada umumnya, rumusan masalah penelitian kuantitatif ini disusun dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah merupakan penentuan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan lingkup kajian penelitian. Yang kedua, selanjutnya itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu memiliki dasar konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan data ditemukan hanya melalui penelaah terhadap orang-orang melalui interaksi dengan situasi sosial mereka. Jadi di penelitian kualitatif ini peneliti terjun ke lapangan langsung agar mendapatkan penelaahan yang baik terhadap orang-orang melalui interaksi dengan situasi sosial mereka secara langsung. Nah, penelitian kualitatif ini mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Nah, ada ciri-ciri pokok dari penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, memiliki sifat deskriptif analitik, tekanan pada proses bukan hasil. Terus yang keempat, bersifat induktif. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu mengutamakan makna. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sebagai situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, terjun langsung, terus memahami dan mempelajari situasi tersebut. Nah, penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen-dokumen, terus catatan lapangan, terus disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu kan dalam bentuk angka-angka. Nah, kalau di penelitian kualitatif ini bentuknya itu
dokumen-dokumen, hasil-hasil wawancara begitu. Nah, penelitian kualitatif tidak dimulai dengan deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Nah, kalau yang tadi kan kuantitatif kan sangat fokus pada teori-teori, tapi kalau kualitatif itu dimulai dengan fakta lapangan, fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Nah, berdasarkan yang baru saja saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Karena tadi ciri-cirinya sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama, sumber data datang dari lingkungan alamiah, begitu. Nah, penelitian kualitatif ini sangat cocok bila kita menghadapi situasi seperti bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau masih ragu-ragu, atau mungkin malah masih gelap, kondisi semacam ini cocok diteliti dengan pendekatan kualitatif, karena sesuatu yang ragu-ragu itu sepertinya belum pas begitu kalau untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Jadi penelitian kualitatif itu sangat cocok untuk meneliti suatu masalah yang masih ragu-ragu, yang masih belum jelas akan hasilnya, begitu. Selanjutnya adalah perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini adalah yang pertama, kalau kuantitatif itu lebih mementingkan proses dibandingkan hasil. Kalau kuantitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Tapi kalau kualitatif sebaliknya lebih mementingkan hasil dan proses gitu. Nah, di penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu. Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena di penelitian kualitatif ini kita berinteraksi langsung dengan para orang-orang gitu. Yang kedua, pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesa dan pengujiannya yang akan menentukan tahapan berikutnya, seperti teknik analisa dan teknik statistik yang akan digunakan. Terus selanjutnya pendekatan kualitatif, dasar teori sebagai pijakan ialah dasar pijakan dari pendekatan kualitatif, yaitu interaksi dari suatu gejala dengan gejala lain yang ditafsirkan berdasarkan sudut pandang yang bersangkutan dengan cara mencari makna dari gejala yang sedang diteliti. Nah, kalau kuantitatif itu mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini dikenai sebagai ground theory research. Kalau pendekatan kualitatif itu lebih kepada interaksi dari suatu gejala dengan gejala lain. Tapi kalau pendekatan kuantitatif itu tentang teorinya, menguji teorinya. Begitu. Selanjutnya itu tipe-tipe penelitian berdasarkan dimensi waktu. Ada dua, yaitu penelitian cross-seksional dan penelitian longitudinal. Nah, penelitian cross-seksional adalah suatu kegiatan penelitian tentang satu bagian dari gejala atau populasi dalam suatu waktu tertentu. Kelebihan dari penelitian ini itu tidak menggunakan biaya banyak, namun kekurangannya itu tidak dapat merangkum secara utuh terhadap perubahan sosial secara lebih luas. Yang kedua itu penelitian longitudinal.
penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali, lebih rumit dan lebih mahal, tetapi hasilnya lebih efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu masa yang akan datang. Dan dari penelitian longitudinal ini, kita mendapat informasi lebih banyak, lebih kaya begitu. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas 4. Ada panel studi, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Terus yang kedua yaitu time series, pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Jadi penelitian ini meneliti di waktu yang berbeda-beda, apakah di hari ini apakah ada yang berbeda, di hari selanjutnya apa perbedaannya dengan hari sebelumnya begitu. Yang ketiga itu cohort study, pengamatan atas perubahan gejala pada jumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Jadi di cohort study ini kita mengamati apa perubahannya dari gejala pada sejumlah responden, dan kita mengamati dengan melihat pengalaman hidup yang dimiliki. Nah, yang terakhir yaitu case study, penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Finish. Terima kasih atas waktunya. Karena presentasi sudah selesai, saya izin undur diri. Mohon maaf jika ada banyak kalimat yang belibet dan banyak kalimat yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.